jongkok, atau toilet duduk? Fakta di balik masalah wasir atau ambeien. Apa penyebab dan bagaimana cara mencegahnya? Buang air besar yang disertai dengan darah. Vitamin D ini Simak hasil penemuan terbaru mengenai efek vitamin D dalam mencegah perkembangan miom. Anda pilih toilet duduk atau toilet jongkok? Penonton? Duduk, jongkok. Memang saya tidak bisa memaksa Anda untuk memilih yang jongkok atau duduk. Bagaimanapun, toilet adalah sahabat setiap pagi. Anda pasti kangen untuk menuju ke tempat ini. Meskipun pertanyaan ini terkesan sepele, ternyata efeknya cukup besar terhadap kesehatan kita. Pengen tahu? Pemirsa kita pilihnya toilet jongkok atau toilet duduk? Kita lihat tayangan berikut ini. Saya lebih memilih toilet jongkok karena menurut saya proses pencernaan manusia akan jauh lebih baik dikeluarkannya pada saat kita menggunakan toilet jongkok. Saya pilih toilet duduk biar bisa baca koran, bisa main handphone. Saya akan lebih memilih toilet jongkok karena menurut saya lebih higienis dan lebih bersih aja, apalagi kalau di tempat-tempat umum seperti itu. Saya pilih toilet jongkok karena kalau toilet duduk itu nempel di kulit kayaknya bekas orang duduk, jadi kayak merasa jijik aja tuh. Itu tadi beberapa pendapat dari masyarakat kita tentang pilihannya terhadap toilet jongkok atau toilet duduk. Oke, untuk bicara masalah pilihan toilet jongkok atau toilet duduk yang baik untuk kesehatan Anda, saya tidak sendiri. Saya sudah kedatangan Dr. Ari Faryal Syam. Halo dok, apa kabar? Baik. Nah, suatu topik yang senang sekali ini. Betul. Ya, indah. Indah kenapa? Karena di Dr. Oz ingin memberitahukan kepada Anda hal-hal yang sepele, kadang tidak terfikirkan, justru itu adalah sumber penyakit. Betul. Di hari ini maupun di kemudian hari. Nah, bicara masalah toilet, di sini ada yang jongkok dan yang di sini ada yang duduk. Resiko secara keseluruhan dok untuk kesehatan. Mungkin kita lihat pertama adalah masalah faktor higienis atau kebersihannya. Yang mana yang beresiko lebih jorok atau yang lebih bersih yang mana? Ya, jadi kalau kita lihat dari masalah higiene, jelas ini yang beresiko. Kenapa beresiko? Karena kan memang kulit kita ini akan kontak dengan dengan WC duduk ini. Ya kan? Nah, ini yang jadi masalah. Kalau misalnya di sini kebersihannya ya, kemudian juga mungkin ada orang yang kebetulan tadi jamur. Nah, nanti tentu kita akan bisa tertular. Ini kalau kita bicara soal berarti kalau untuk kebersihan ya, terutama untuk kalau toilet umum ya dok ya, usahakan biasanya ada beberapa fasilitas umum yang sudah menyediakan alas. Ya. Kemudian ya sebisa mungkin kalau Anda membawa tisu basah atau apa, sebisa mungkin dilap dulu ya, dilap dulu. Seperti kalau di pesawat kan dia punya benar tuh, yang artinya disposable, jadi dia bisa ganti. Dilap baru dinikmati duduk. Setidaknya meminimalkan kontak kuman ya dari ini permukaan toilet tadi ke kulit. Dan jangan heran, kadang-kadang suka gatal-gatal ya, bisa jadi karena proses kontak tadi. Kalau yang jongkok. Ya, kalau kita bicara soal higienanya, ini memang yang jadi masalah adalah kadang-kadang ini mohon maaf, kalau memang ini ada sisa-sisa, nah itu tadi yang baunya tidak sedap. Tapi kalau sebenarnya kita sendiri tidak akan kontak dengan kontak langsung dengan WC jongkok ini ya, karena posisi kita langsung keluar. Resiko kontak lebih minimal dengan menggunakan yang jongkok. Nah, ini bicara masalah anatomi atau organ tubuh. Yang dianjurkan duduk apa jongkok, dok? Ya, sebenarnya kita kalau ibu-ibu tahu ya bahwa sebenarnya usus kita itu paling bawah itu yang kita bilang poros usus itu agak berbelok sedikit. Ya, agak berbelok sedikit. Nah, kalau kita dalam posisi jongkok, maka yang beloknya itu akan lurus. Jadi dampaknya apa? Bahwa jadi gampang itu keluar kotoran kita. Kotoran gampang, nggak perlu ngedan, nggak perlu ekspresi muka yang sangat ekstrim. Itu dia. Gitu ya dok ya? Betul. Nyaman, dan gitu. juga akan kita tahu bahwa ini ada otot, ada suatu otot, dan kalau kita misalnya di posisinya kita begini, nanti otot itu akan terdorong,
lemas sehingga kotoran jadi mudah keluar. Saya ada baca penelitian, ternyata tinggi dari toilet itu menentukan kecepatan seseorang menghabiskan sisa kotoran. Semakin tinggi toilet, istilahnya ini yang duduk itu semakin lama dia Betul. butuh usaha karena ternyata dikaitkan dengan anatomi usus tadi. Ya dok ya. Nah, selain bicara masalah posisi, berarti ini yang jongkok ini lebih baik untuk posisi usus. Dan artinya kotoran kita menjadi cepat keluar. Yang jadi bermasalah ibu-ibu ya, takutnya kita ini, artinya kenapa kok orang jadi susah buang air besar misalnya. Lama-lama kalau susah buang air besar menjadi ambeien. Karena tadi terlalu berlama-lama di WC. Ya kan apalagi tadi, nah, dengan ini posisi ya. Duduk begini, nyaman. Koran dari halaman 1 sampai halaman 16 habis. Begitu. Iya kan? Update status. Iya. Itu nggak baik ternyata untuk kesehatan. Dan juga tidak baik untuk anggota keluarga yang lain. Nunggu. Bener ya dok ya? Iya, betul. benar, oke. Nah selanjutnya dok, selain tadi ada resiko masalah ambeien, wasir atau hemoroid. Iya. Nah berarti pencetus salah satu resikonya adalah toilet duduk itu tadi. Artinya bagaimana kita WC ini kita gunakan begitu ya. Nah kalau memang yang jadi masalah kalau kebetulan kita gemuk misalnya. Orang tua ya, posisi jongkok begini bangunnya susah nggak Bu? Udah pasti susah. Itu yang harus perhatikan dulu. Faktor usia harus diperhatikan. Betul. Yang mensiasati biasanya pakai mesti ada ininya, mesti ada pegangannya agar kita benar-benar dibantu gitu. Yang dikhawatirkan dia duduk jongkok bisa berdiri kagak. Nah itu, dan cedera lutut. Iya betul. Seperti itu. Kemudian selain orang tua adalah gemukan. Kegemukan itu juga hati-hati. Berarti solusinya kalau untuk masalah orang tua, kegemukan atau ada kondisi yang tidak kuat dengan fisiknya, lebih baik yang duduk daripada yang jongkok. Tapi kalau untuk kesehatan usus, kemudian menghindari hemoroid atau wasir, toilet yang jongkok. Yang jongkok. Jadi memang sebaiknya juga ini dilatihkan pada anak-anak kita Bu, yang untuk yang jongkok ini. Karena untuk memperkuat otot-otot panggulnya itu tadi, sehingga buang air besar itu menjadi lebih mudah setiap harinya. Karena selain kita kalau bicara soal buang air besar, air, kemudian serat, ya, kemudian gerakan dari usus tersebut. Nah, yang terakhir adalah kekuatan dari otot-otot yang di bawah tadi itu. Jadi kalau kita sering melatih seperti ini, misalnya otot panggul kita ini dilatih dengan posisi WC jongkok begini, itu menjadi kuat gitu. Sehingga kita terhindar dari penyakit yang kita bilang susah BAB ya, konstipasi. Nanti kalau kita BAB-nya lancar, tentu kita juga terhindar dari penyakit ambeien. Nah dok, misalkan di rumah saya udah nggak ada lagi pilihan toilet jongkok, adanya toilet duduk. Masa saya numpang toilet tetangga? Kan nggak mungkin. Solusinya apa? Ya, karena prinsipnya tadi ibu-ibu, prinsipnya itu tadi posisi itu mesti dibikin lurus. Bagaimana kita mengakalinya? Misalnya kita taruh kursi di depan. Nah, saya tahu arah pembicaranya. Ya, misalnya. Tujuannya itu tadi biar kita lurus. Pakai tambahan ya dok misalnya ya? Begitu. Taruh di depan, jadi kita buat postur itu seolah-olah toilet jongkok, tapi kenyamanan tetap toilet duduk. Nah, mau baca 60 halaman silakan. Ya. Terima kasih buat Dokter Ari. Makasih dok. Terima kasih. Maaf saya salaman sambil beginian ya. Oke. Nah, setelah ini ada bintang tamu cantik yang akan menemani saya menjadi assistant of the day untuk menjelaskan masalah kesulitan Anda buang air besar, akhirnya muncul ambeien atau wasir. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dr. Oz Indonesia. Kotoran ini yang keras dipaksa untuk keluar, dia akan simak pembahasan lebih dalam mengenai pemicu dari wasir dan bagaimana cara mencegah terjadinya. Sesaat lagi di Dr. Oz Indonesia. Kemudian tidak cukup air putih.